Hai, halo, welcome to Ruhat Audio. Kembali lagi dengan saya Yanti dan di sebelah saya ini ada namanya Dedi. Mas Dedi. Jadi kita di sini akan ini ya, buat video konten yang agak nyeplos. Jadi di sini tidak ada unsur menyinggung siapapun, halayak siapapun, dimanapun kalian berada. Di sini hanya kita mau sharing pendapat aja, karena di sini kan banyak banget produk yang lagi ini ya. Jadi kita mau bahas sedikit tentang dua produk di sini. Jadi untuk kalian yang mau tahu kita mau bahas apa, stay tune di video ini karena di sini pembahasannya nyeplos banget guys. Jadi let's go, kita lanjut. Oke. Oke, jadi di sini kita akan bahas dua merek produk portable ya. Jadi kita di sini akan bahas dua merek produk portable, yakni satu Naiwa, kedua Soundbase. Nah, ngomong dua merek ini ya, kita ngomong brand dulu ini ya. Kalau misalkan nih kita kasih rating untuk kedua brand tersebut, kira-kira mana rating yang lebih tinggi? Kita nggak ngomong paling tinggi karena di atas dua brand tersebut masih banyak masih ada yang lebih ini. Nah, mana lebih tinggi antara Naiwa sama Soundbase untuk rating produk, rating merek? Kalau untuk rating merek ya pastinya ya Soundbase. Soundbase ya ininya. Kenapa Soundbase? Pertama itu ya untuk umumnya karena memang sudah booming daripada Naiwa. Tapi untuk Naiwa ini lebih pertama dikenal lebih dahulu daripada Soundbase. Namun kan kalau untuk Naiwa bisa dibilang kalem loh. Kalem dalam respon konsumennya lebih kalem Naiwa ya. Ya, kalem dalam ini produknya itu loh. Boomingnya kalem. Oh, jadi ini kalau misalkan 1 banding 5, 1 sampai 5, kok banding 5? 1 sampai 5, kita mau kasih, bukan kita ya, Mas Dedi dulu aja deh. Mas Dedi mau kasih rating berapa nih kalau untuk Naiwa? Kalau untuk pengalaman sih, kalau untuk Naiwa ya 3. Untuk Soundbase? Untuk Soundbase bisa kalau pribadi 4 bisa 4 ya. 4. Jadi satu tingkat lebih tinggi Soundbase untuk produknya. Di sini mungkin untuk Naiwa memang lebih awal dikenal masyarakat. Cuman untuk boomingnya, benar kata Mas Dedi tadi, itu lebih kalem Naiwa karena mungkin itu pengaruhnya di body apa di harga ya kira-kira ya. Nah itu dia. Kita belum tahu sampai ke tahap itunya belum jelas ya. Cuman untuk saat ini boomingnya masih lebih banter yang Soundbase ya, lebih cepat yang Soundbase. Betul. Oke, kita lanjut ke body nih. Kalau misalkan kita bandingkan Soundbase sama Naiwa, kira-kira Mas Dedi lebih suka mana? Body Naiwa apa body Soundbase? Nah, kalau untuk body ya, kalau untuk bodinya itu lebih ramping sih, bisa dibilang ramping Naiwa dibanding dengan Soundbase itu. Soundbase agak gini ya, agak gemuk ya, bisa dibilang ya. Bulat di tengah ininya. Tapi dulu pernah ada loh Soundbase bodinya ramping begini, cuman nggak tahu kenapa itu sudah dikeluarkan lagi sama Soundbase dulu. Revolusi paling ya. Revolusi. Oke, jadi mungkin dulu waktu Soundbase itu dulu bodinya ramping begitu, seingat saya. Tapi nggak tahu kenapa Soundbase sekarang bodinya agak gemuk seperti itu, kelihatan mungkin ya di video. Seperti itu, jadi Soundbase bodinya sekarang lebih gemuk daripada Naiwa. Jadi untuk bodinya sendiri lebih lebih slim Naiwa, lebih menarik mungkin ya. Jadi gak makan tempat, mudah dibawa kemana-mana mungkin gitu. Cuman ini tidak menutup kemungkinan konsumen yang suka body keker biasanya kan ada konsumen yang melihat produk itu dari segi tampilannya. Jadi misalkan ini kokoh nih, ini keker nih misalkan. Itu mungkin si konsumen bisa mengasih rating ke Soundbase ini bisa sampai 4,5 sampai 5 kalau masalah body. Cuman kembali lagi selera ya. Iya. Jadi kalau Mas Dedi sendiri lebih suka body Naiwa ya karena ramping. Berarti Mas Dedi ini tipikal cowok yang suka
Umum ya, umum. Yang suka ceweknya itu bodinya ramping guys. Jadi untuk mungkin pacarnya Mas Dedi di sini mungkin nonton videonya ya. Next. Diet Mbak, diet. Mas Dedinya suka yang ramping soalnya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi masalah merek sama harga sudah, jadi kita di sini akan bahas untuk karakter suara nih Mas Dedi. Kalau untuk karakternya, untuk soundbass ya. Untuk soundbass sama Naiwa lah. Dan Naiwa. Kan kita bahas dua brand di sini. Oke. Kalau soundbass ya, pertama soundbass dulu ya. Yang itu awal yang pernah saya coba. Ya. Nah, jadi Mas Dedi pertama kali ini selama di Ruhat soundbass dulu. Soundbass. Oh. Saya ketemunya langsung di soundbass. Jadi cinta pertamanya di soundbass gitu. Ya bisa jadilah. Untuk Mas Dedi itu kelebihan di soundbass untuk suaranya terletak di mananya? Di vokalnya apa di musiknya? 11-12 sih. 11-12 ya. Jadi di untuk vokal musik, dan juga musiknya itu ya. Oh, jadi sama-sama dapat lah ya. Iya, dapat. Jadi biasanya sih kalau sepengetahuan saya di dua brand tersebut, jadi untuk karakternya sendiri si Naiwa itu memang dia lebih arah vokal, arah middle, arah treble. Jadi untuk bassnya saya rasa untuk saya kasih rating 2 lah ya. 1,5. Karena memang Naiwa itu nggak ada bassnya, ya, jadi betul. dia mainnya cuma di vokal. Di vokal aja. Vokalnya memang dia lebih banter, lebih lebih keras daripada soundbass. Cuman karakternya lebih empuk, lebih enak didengar si soundbass gitu. Tapi bukan menyudutkan ya, bukan ya. Bukan berarti kita menyudutkan. Bukan. Kembali lagi ini kontennya nyeplos-nyeplos ya, sharing pendapat kembali lagi. Nah, mungkin dari sini kan kita bisa kasih perbedaan yang mungkin bagi konsumen yang dilihat video ini, mungkin yang masih seneng karakter yang suaranya banter mungkin bisa pilih Naiwa. Iya. Banter dalam segi vokal. Cuman kalau musiknya saya gak rekomendasi ya untuk musiknya, karena di sini untuk musik si Naiwa ini benar-benar minim di rating musiknya. Cuman untuk di vokal oke. Saya rasa saya kasih bintang 3 lah boleh untuk vokalnya. Cuman untuk musiknya saya mungkin cuman rating 2 guys. Untuk musiknya. Untuk musiknya rating 2, untuk vokalnya rating 3. Nah, sedangkan untuk soundbass ini Mas Dedi mau kasih rating berapa? Untuk suaranya. Kalau untuk suaranya mungkin hampir sama tak buat 4. Karena 11-12 antara vokal dengan musiknya itu sama-sama empuk, dapat 2 tingkat lebih tinggi daripada si Naiwa. Iya. Oke, jadi mungkin itu salah satu ya, makanya dia jadi booming ya. Jadi ada perbedaan ininya. Selain itu dia juga kan si soundbass ini bisa kita bilang produknya masih baru daripada si Naiwa guys. Cuman untuk boomingnya itu cepet banget. Respon konsumen tuh cepet banget untuk si soundbass ini. Karena mungkin karena bodinya dijadikan gemuk seperti tadi. Cuman karena di sini saya perjelas karena mungkin untuk suaranya dia gak kalah sama brand-brand yang udah lama, ya kan. Jadi dia memang brand terbaru tapi menang di suara. Betul. Ya, makanya untuk respon konsumennya cepet Mas Dedi ya. Iya. Oke, di situ. Nah, kita bahas harga nih sekarang nih. Karena kan konsumen yang paling penting itu barang bagus dan murah ya kan. Nah, untuk barang Naiwa sama soundbass ini untuk kategori harga gimana? Kalau kategori harga sih saya bertanya balik aja paling ya. Soalnya yang sudah berpengalaman dalam bidang penjualan. Untuk mbaknya sendiri, untuk perbedaan harganya itu antara Naiwa dan soundbass itu yang lebih relatif itu yang mana? Relatif murah lah. Yang lebih efisien buat konsumennya. Saya rasa sih untuk masalah harga lebih soundbass ya, lebih efisien buat konsumen. Kita di sini gak ada bermaksud untuk menyudutkan Naiwa ya. Kembali lagi tidak menyudutkan Naiwa, mohon maaf. Tidak menyudutkan. Tapi di sini memang dari respon konsumennya ya. Jadi untuk harga sendiri itu
lebih efisien si Soundbase sih saya rasa, karena untuk penjualannya sendiri mungkin bisa di bawah Naiwa harganya Soundbase. Sekitaran, kira-kira titik aja lah. Ya ininya. satu ke atas sedikit lah. Satu ke atas sedikit. Jadi mungkin kan konsumen yang mungkin nih misalkan butuh barang berkualitas tapi harga masih bersahabat, mungkin bisa pilih Soundbase. Saya rekomendasikan banget untuk brand yang ini. Dan satu lagi, si Soundbase ini sudah booming di mana-mana ya. Jadi gampang banget dapatnya. Sama sih untuk Naiwa juga booming di mana-mana. Cuman untuk saat ini itu semua kan ada pada zamannya sendiri-sendiri ya. Kalau dulu kan Naiwa, orang kenalnya Naiwa, sampai sekarang mungkin orang yang dulunya kenal Naiwa sekarang masih cari Naiwa gitu kan. Tapi di sini untuk Soundbase, untuk si Soundbase itu gak kalah apa ya? Jalannya gak kalah cepet sama si Naiwa, jadi bisa mengimbangi gitu guys. Jadi untuk saat ini yang lagi booming tuh Soundbase sih sebenarnya, lebih karena suaranya oke, harga bersahabat di situ Mas Dedi ya. Ya, dan juga jelek bukan berarti nggak laku istilahnya gitu. Nah benar sekali. Jadi patokan barang berkualitas itu jangan dilihat dari mereknya sebenarnya ya. Tapi kita benar-benar harus tahu fitur dan keunggulan dari barang tersebut apa aja. Jangan hanya terpaku sama brand, ya kan. Nah, untuk masalah bagus enggaknya kan itu relatif ya, tergantung selera kita ya. Bisa jadi Mas Dedi suka si Soundbase, saya suka Naiwa, kan bisa jadi kan ya. Jadi ini tidak menuntun kalian untuk benar-benar suka sama Soundbase, tidak ya. Di sini hanya pendapat kita aja di sini. Jadi tidak ada unsur menyudutkan pihak manapun di sini, guys. Oke. Dan masih banyak lagi ya brand-brand di Ruhat di sini. Untuk Ruhat sendiri nih, brand yang paling digemari banyak orang tuh kira-kira yang mana untuk portable? Yang untuk digemari? Digemari ya orang awam lah, masih yang bisa efisien untuk pembeli, harganya, kualitasnya. Jawabannya sudah pasti mungkin Soundbase ya. Kenapa saya tanya lagi di sini ya? Karena balik lagi ke situ. Karena rata-rata juga untuk dipakai untuk portable apalagi ya. Tapi mungkin ada yang jauh lebih bagus dari Soundbase, tapi memang harganya kan masih di atas Soundbase ya pastinya ya. Tapi itu nanti aja. Oke, tapi itu nanti aja kita bahas di lain waktu. Oke, terima kasih Mas Dedi untuk waktunya. Mungkin itu aja dari kami ya, Ruhat Sound System dan CCTV Surabaya. Ini sudah agak belibet guys di sini karena pembahasannya mulai kemana-mana. Jadi mungkin ya, bagi kamu yang mau tahu detail produk si A, si B apa aja, bisa kalian komen, bisa kalian request, misalkan nih Kak, tolong dong jelaskan definisi tentang merek ini. Gak apa-apa, kita bisa bantu kalian karena di sini kami memang benar-benar lagi fokus di dunia suara. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Mas Dedi untuk waktunya dan sharingnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk konsumen atau orang-orang di sosial media yang lihat video ini? Cuman nggak usah banyak-banyak sih, hanya satu, sebelum membeli sound system ataupun speaker ya, dipastikan dulu dari rumah itu mau belinya yang apa dulu. Jangan langsung merek ini, ini karena booming, beli ini aja, belum tentu juga. Jadi gitu. Jadi benar-benar harus bijak memilih barang ya. Selain bijak memilih barang, pastikan bijak memilih seller juga. Seperti Ruhat pastinya. Jadi kalau mau belanja sound system, saya rekomendasikan beli di Ruhat ya. Nanti ketemu saya sama Mas Dedi. Gak apa-apa, kita memang promosi di sini. Jadi mohon maaf untuk kesalahan di kata-kata atau mungkin ketidaknyamanannya di video ini. Saya Yanti dan ini Dedi dari Ruhat Sound System dan CCTV Surabaya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komennya pastinya Dedi ya, untuk dukungannya. Karena itu semuanya hanyalah gratis kok. Asik, siap. Tinggal klik gitu aja, gak rugi kok guys. Oke, terima kasih. Sosial media kami juga ada di sini, bisa kalian follow. Thank you, bye-bye. Dari saya Yanti, dan siapa?
Dedi sendiri. Dedi dari Ruhat Sound System dan CCTV Surabaya. Bye bye.